Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan ibadah kita pada hari ini. Kita ambil waktu teduh, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu Tuhan membuat setiap kami merasa bersyukur dikasihi Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami yang saat ini beribadah, baik yang ada di gereja ataupun yang di rumah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkati supaya kami semua merasakan kemurahan tangan-Mu, merasakan hadirat-Mu hari ini. Oh Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, Bapa Kau yang mendengar seruan hati kami. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan yang mengenal setiap kita dan pergumulan kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, kami mau tenang dalam-Mu Tuhan. Kau memberi ketenangan, Kau memberi pemeliharaan. Terima kasih Yesus, Kau jamah yang terluka, Kau pulihkan kami Tuhan, Kau berikan semangat baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu, terima kasih. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau yang memegang kehidupan kami Tuhan. Sungguh hati kami tergerak untuk setiap perkataan yang kami katakan lewat lagu bahwa Engkau menyembuhkan yang terluka Tuhan. Setiap kami yang lemah secara badani, secara jasmani, mungkin fisik dan raga kami melemah Tuhan. Ada beberapa bagian organ tubuh kami yang mungkin belum merasa pulih atau tidak sempurna. Tuhan, saat ini Tuhan hadirkan kesembuhan bagi kami Tuhan. Kami merasakan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Jiwa kami bersorak di dalam-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk memuliakan nama-Mu setiap waktu Tuhan. Biarkan kami menikmati ibadah-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan membicarakan firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Kau urapi. Dan setiap kami yang hadir dan menyaksikan ibadah kami hari ini, kami boleh merasakan dan bertemu dengan Tuhan, merasakan pemulihan dan jamahannya. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau berikan salam untuk kanan kiri kita. Kita katakan selamat beribadah. Selamat beribadah rekan-rekan yang terkasih. Selamat beribadah. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau bagikan sukacitanya pada setiap umat yang rindu untuk hadir bersorak-sorai memuliakannya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu
mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan lagi kembali. Dia Allah gunung batu yang melindungi kita. Dia Allah yang benar, Allah yang besar yang memegang kendali dalam hidup kita. Engkau gunung batu Kristus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan,
Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya untuk setiap kita yang hadir dengan hati yang terbuka untuk dikoreksi dan diajarkan firman Tuhan akan bertumbuh searah dengan Kristus. Dia Tuhan yang menolong hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Kita serahkan kepada Bapak Harto. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
melupakan janji Tuhan. Kami dapat Terima kasih, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah lupa akan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, memampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami di dalam hidup ini. Dan kami tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami ada di sini, di hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Allah yang hidup dan berkuasa. Segala hormat, kemuliaan, keagungan hanyalah bagi Tuhan semesta alam. Terima kasih. Terimalah ya Tuhan korban puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sekarang kami membuka hati untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam penyertaan dan pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan, kita boleh bersuka cita pagi hari ini di hadirat Tuhan, dan saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan dengan subtema mengalahkan dunia. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan firman ini, lama sekali saya bergumul dan mencoba untuk memahami. Karena kalau kita lihat secara kontekstual, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu rasanya paradok. Karena di ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa Dia akan disalibkan. Ya, dan para murid akan tercerai-berai. Artinya apa? Dalam ketakutan. Ya, para murid akan mengalami ketakutan yang luar biasa, tercerai-berai dan meninggalkan Yesus seorang diri. Tetapi di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Apa bisa? Ini pertanyaannya, apa bisa ketika seseorang dalam ketakutan, kok justru Tuhan Yesus katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera? Ya, kalau ini yang bersabda Tuhan Yesus pasti bisa. Maka Dia pernah berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Saudara-saudara. Jadi dalam ketakutan bagi anak Tuhan, di dalamnya tetap mengalir. Tetap ada damai sejahtera. Tapi kuncinya dalam Aku. Ya, dalam Aku, dalam Kristus. Jadi selama dalam Kristus, walaupun dalam ketakutan,
tetap ada damai. Nah, kemudian dia juga berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini kan menakutkan, saudara. Yesus tidak berkata yang positif dalam tanda petik. Dia tidak berkata dalam dunia kamu akan hidup nyaman. Dalam dunia kamu akan hidup damai, selalu berhasil, nggak pernah gagal, nggak ada masalah, nggak berkata begitu. Tapi yang dia sabdakan justru dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Wah, ini perkataan yang melemahkan ya. Perkataan yang membuat down. Tapi dia menguatkan mereka. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di sini kuncinya, saudara. Jadi sebagai pengikut Kristus, apalagi para rasul, saudara, Tuhan itu tidak selalu membuat mereka itu kalau dianiaya kemudian Tuhan lindungi secara ajaib. Tidak selalu begitu. Tuhan itu izinkan anak-anaknya, para muridnya itu justru mengalami penderitaan. Untuk apa? Supaya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi aniaya, derita, kesukaran, kesulitan yang diizinkan Tuhan menimpa kita atau kita alami, maksudnya adalah agar kita menjadi murid Kristus sejati, digembleng. Jadi penganiayaan, kesukaran, pergumulan hidup, sakit, ya, kegagalan dan sebagainya, itu adalah kawah condro timuko. Gatot Kaca itu digodok di kawah condro timuko. Ketika keluar sakti, ya, kita juga digodok oleh Tuhan lewat penderitaan. Agar kita menjadi murid sejati. Dan jangan takut, saudara. Kamu akan menderita aniaya, tapi jangan takut. Karena aku, kata Tuhan Yesus, aku telah mengalahkan dunia. Telah, saudara. Ya, telah mengalahkan dunia. Ini berarti sudah terjadi. Dan permanen. Dari kemenangan Kristus atas dunia itu permanen, berbeda dengan kemenangan kita, saudara. Ya, permanen, tapi ini eksklusif untuk diri Yesus. Jadi memang dia tidak pernah kalah terhadap dunia sejak mulanya. Dan ini menguatkan para murid. Jadi kita harus kuat, saudara, ya. Karena Tuhan kita sudah mengalahkan dunia ini. Nah, kita juga harus mengalahkan dunia, saudara. Tidak boleh kalah dengan dunia. Tapi kita lihat dulu, dunia itu apa? Ya, jangan-jangan kita salah paham. Oh, dunia itu artinya adalah manusia. Memang dunia salah satu artinya adalah manusia. Lalu kita kalahkan, kita musuhi. Semua manusia kita musuhi, ya, salah paham. Memang dunia itu berarti manusia, ya. Dunia juga berarti bumi. Dalam arti mikro bisa itu dunia bisnis, dunia olahraga, dunia anak-anak dan sebagainya. Bukan itu yang kita kalahkan, saudara. Ya, bukan itu. Sebenarnya mana umum dunia itu umumnya justru keteraturan. Jadi kosmos ini, alam semesta ini teratur. Matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, susunan tata surya begitu teratur. Itu diciptakan Tuhan. Itu makna umum dari kosmos, keteraturan. Ya. Tetapi memang kata kosmos ini, saudara, dunia ini, maknanya itu sangat banyak. Di Alkitab itu banyak sekali. Nah, yang kita maksud di sini, yang terkait dengan masalah firman Tuhan saat ini adalah, yang pertama, ya, arti kosmos atau dunia itu adalah kuasa si jahat, yaitu iblis, yang menguasai manusia sehingga manusia itu melawan Allah. Jadi iblis di sini provokatornya, saudara, yang mendalangi, yang mempengaruhi, yang menghasut manusia sehingga manusia itu melawan Allah. Kita baca dulu firman Tuhan
Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita lihat ya firman Tuhan di tayangan ini. Dikatakan seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi si jahat ini adalah iblis yang menguasai manusia, bahkan sistem kejahatan. Itu dikendalikan oleh iblis sehingga manusia itu melawan Tuhan. Nah, terkait dengan firman Tuhan Yesus, kamu menderita aniaya. Kenapa? Banyak orang yang menolak Injil dan justru menganiaya para murid, para rasul, bahkan membunuh mereka. Karena ada dalangnya. Kosmos, ada iblis yang menghasut, menguasai, mengendalikan, mempengaruhi manusia melawan Tuhan dan pekerjaannya, melawan pekabaran Injil. Kita lihat juga di dalam Yohanes 6 ayat 16. Yohanes 16 ayat 33. Ya, Yohanes 16 ayat 33, kita lihat di sini. Sudah kita baca ya, saya mau katakan yang terakhir aja, aku telah mengalahkan dunia. Jadi iblis telah dikalahkan Tuhan Yesus sejak mulanya. Sejak mulanya tidak pernah Yesus dikuasai oleh iblis atau dikalahkan oleh iblis. Tapi justru iblis yang dikalahkan Tuhan Yesus. Tetapi iblis bisa mempengaruhi manusia, saudara. Kemudian Yohanes 14 ayat 30. Ini kita lihat kepastian ya bahwa Yesus Kristus tidak pernah dikuasai oleh iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi penguasa dunia, yakni iblis, setan, saudara, sedikit pun tidak berkuasa atas Kristus. Yesus itu sejak mula-mula sampai selama-lamanya, saudara. Tetapi dia bisa mengalahkan manusia, iblis itu. Itulah dunia. Dan ini yang menakutkan kita, saudara. Pengikut Kristus berhadapan dengan dunia, itu iblis yang mengendalikan manusia. Saya pernah waktu pelayanan pulang dari persekutuan, ini perintisan ya di desa di dekat Kaliurang sana, Sleman. Pulang dilempar batu, saudara. Karena ada orang yang tidak suka menolak, melawan Tuhan. Saya ketakutan, jujur saya ketakutan. Jadi kalau dalam praktek itu kita merasakan bagaimana takut itu. Ya. Kemudian yang kedua, makna dunia yang terkait dengan tema kita, ya subtema kita, yaitu hikmat yang sesat dan yang jahat dari manusia dan setan. Kita baca Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Panjang ya. Jika kamu menaruh perasaan ini, iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa dunia itu adalah hikmat yang sesat, bukan dari atas, bukan dari Tuhan, bukan dari Bapa kita, tetapi dari manusia dan setan-setan. Nah, itu hikmat dunia. Dari setan-setan, dari manusia, bukan dari atas. Inilah kosmos, sistem kejahatan, saudara. Nah, contohnya, ya,
Contohnya iri hati, egois, sombong, ya, dusta. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sudah kita hafal, tidak usah kita baca ya. Itu ada keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, ini bukan dari Tuhan, saudara. Ini kosmos, dunia. Inilah yang bisa merusak manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Bukan hanya mereka yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga orang percaya pun bisa dirusak oleh sistem jahat ini. Hikmat yang jahat ini, kosmos, iri hati. Saudara masih bisa iri hati enggak? Karena aku udah anak Tuhan, enggak pernah iri hati. Enggak mungkin. Saya pernah. Saya bisa iri hati. Ada yang iri hati? Mudah-mudahan tidak ada, luar biasa. Ya, egois, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Itu film yang tanpa bicara itu bagus sekali. Ada orang masuk lift. Ya. Masuk lift sudah penuh. Tetap aja udah orang masuk sehingga ada alarm. Tanda bahwa terlalu berat, melebihi beban. Harus ada yang keluar, enggak ada yang mau keluar, itu egois. Tapi ada seorang wanita yang cacat, dia harus keluar, mengalah. Ini gambaran. Dunia ini betul-betul egois. Betul-betul mementingkan diri sendiri. Sedikit orang yang mau mengalah dan mementingkan orang lain. Inilah kosmos, dunia. Ada di sekitar kita dan bisa masuk dalam diri kita. Saudara, kemudian sombong. Pernah sombong? Saya misalnya, wah bisa main keyboard. Paling pinter, merasa paling pinter. Padahal dia kedua gradul. Saudara. Apalagi saya hanya autodidak. Itu sombong. Maka dulu saya pernah waktu di kerja lama, keyboard tak taruh di bawah supaya tidak ada kecenderungan tampil seolah-olah rendah hati. Saudara, kesombongan. Kita jadi orang hebat, sombong. Paling pinter, sombong. Paling ini, paling itu merasa paling hebat. Kesombongan. Itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita kalahkan. Kemudian dusta. Nah, dusta ini bisa menimbulkan dosa berantai. Dosa membuahkan dosa. Misalnya ada kejadian tertentu. Wah, ini mesti penyebabnya si A. Lalu si A berkata, oh bukan, si B. Seperti dosa Adam dan Hawa, saling lempar kesalahan. Karena maunya mendustai Tuhan, ngapusi Tuhan. Kita bisa menjadi pendusta. Ini bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari manusia, dari setan-setan, saudara. Keinginan daging ini, hawa nafsu, saudara. Wah, hari-hari ini banyak sekali orang yang jatuh dalam keinginan daging. Guru-guru agama, pengajar-pengajar agama, banyak yang jatuh dalam perzinahan, keinginan daging. Ada yang mengejar kekayaan, keserakahan. Karena keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata ini sama. Ingin barang yang bagus, lalu mencuri. Kejadian di minimarket sering terjadi. Ibu-ibu lihat barang, lalu dikutil. Masukkan dalam roknya. Rupanya ada rok khusus untuk mencuri, ngutil.
Dimulai dari keinginan dan macam-macam. Keinginan mata, keinginan daging ini permulaan orang berbuat dosa. Keangkuhan hidup. Nah ini, keangkuhan hidup ini, saudara. Saya tuh merenungkan tentang keangkuhan hidup. Saya juga punya keangkuhan hidup, saudara, ternyata. Jadi nggak pandang pendeta, nggak pandang hamba Tuhan, nggak pandang jemaat, nggak pandang pejabat, nggak pandang rakyat biasa. Yang namanya keangkuhan ini, wah luar biasa loh. Ini yang bikin orang sulit untuk bertobat, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk lembut hati, nurut sama Tuhan. Karena sudah angkuh, bagaikan batu, keras kepala. Coba pegang kepala masing-masing. Apakah masih keras? Itulah kita. Kalau kepala memang harus keras. Kalau empuk nanti malah keceduk. Jadi memang harus keras. Tetapi hati jangan keras. Jangan angkuh. Sebab keangkuhan ini mempersulit kita untuk dibentuk Tuhan. Untuk dididik oleh Tuhan. Ini kendala utama adalah keangkuhan hidup. Dan kalau itu ada pada kita, itu kosmos. Dari manusia, dari setan-setan, bukan dari Tuhan. Ya, ini perlu kita pahami. Jadi hikmat sesat, hikmat jahat, sistem jahat dari manusia dan setan, itulah kosmos. Nah, ini yang harus kita kalahkan. Bukan kosmos dalam arti manusia yang kita kalahkan, tetapi inilah setan yang memprovokasi manusia untuk melawan Tuhan. Hikmat sesat, hikmat jahat dari setan. Inilah yang harus kita kalahkan. Ya. Kenapa harus kita kalahkan? Ya, dunia harus dikalahkan. Mengapa? Ini pertanyaannya. Yang pertama, ya, karena kita tidak boleh mengasihi dunia. Sebab bersahabat dengan dunia itu musuh Allah. Kita baca ya 1 Yohanes 2 ayat 15. Mari kita lihat. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi tidak bisa mendua hati, saudara. Yang Tuhan inginkan kalau kita mengasihi Tuhan, itu bulat, utuh. Kalau kita mengasihi istri harus bulat, utuh. Jangan mengasihi wanita lain. Demikian juga istri kalau mengasihi suamimu, jangan coba-coba mengasihi atau mencintai laki-laki lain. Itu namanya perselingkuhan. Itu juga dunia. Perselingkuhan itu juga kosmos, dunia. Ini penghancur kehidupan keluarga. Nah, mengasihi Bapa kita di surga tidak boleh bercabang dengan juga mengasihi kosmos, dunia. Jadi harus bulat. Kalau kita mengasihi dunia dikatakan di sini, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Pasti. Pengabdian kita kepada Tuhan juga tidak boleh bercabang kepada yang namanya harta benda. Ya. Kita lihat di sini. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam kita. Pernah tidak kita merasakan itu, saudara? Memang tidak bisa. Tuhan itu kita madu, kita duakan. Maka dari itu yang benar adalah kita tidak boleh mengasihi dunia. Kenapa kita kalahkan dunia? Karena memang kita tidak boleh mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, kita masuk dalam sistem jahat. Kenapa banyak orang-orang Kristen jadi jahat? Saya pernah sampaikan, ya, lupa kapan, ada polisi
waktu masih awal-awal merintis karir jadi polisi, maaf bukan Pak Yusuf Pak ya, maaf. Pasti bukan Pak Yusuf yang saya maksud. Polisi ini aktif di gereja Toraja, Cilincing, Jakarta Utara. Tetapi makin pangkatnya naik, saudara. Menurut ini seorang hamba Tuhan yang kenal persis beliau ini, makin serakah, saudara. Makin serakah, makin istilah kasarnya itu makin kayak terjerat dunia lah begitu, kosmos. Dan malah berujung akhirnya jadi dalang pembunuhan. Dan itu sangat memalukan. Kenapa? Karena dari cinta Tuhan menjadi mengasihi dunia. Serakah. Jadi jahat. Ini orang Kristen. Makanya penting sekali bagi kita. Agar kita bisa menjaga diri dari yang namanya dunia. Bukan hanya menjaga, tetapi kita kalahkan. Kita kalahkan dunia. Dengan kita tidak mengasihi dunia ini. Sebab bersahabat dengan dunia itu musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4 kita lihat. Supaya saudara lihat, ngeri ternyata. Ngeri kalau kita mengasihi atau bersahabat dengan dunia, kosmos. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa bersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Siapa ini, saudara? Ini surat Yakobus adalah surat penggembalaan untuk jemaat umum. Jadi yang dimaksud adalah jemaat, orang-orang Kristen. Ternyata ada orang-orang Kristen yang tidak setia. Ada di sini yang tidak setia? Ibadah tidak setia, nggak tertib ibadahnya, saudara. Bagaimana bisa jadi kesaksian kalau orang Kristen tidak pernah ke gereja, saudara? Ada orang Kristen yang tidak setia, maka Rasul Yakobus katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kamu telah bersahabat dengan dunia. Dan kalau kamu bersahabat dengan dunia, menempatkan diri sebagai musuh Tuhan. Ya, sebagai musuh Allah. Anak Allah tapi bermusuhan dengan bapaknya. Ini bisa terjadi. Di keluarga kan juga bisa terjadi. Anak kok malah memusuhi bapaknya. Bahkan ada bapak yang dibunuh anaknya loh, saudara. Ada juga bapak yang membunuh anaknya. Anak sendiri. Ya. Anak sendiri membunuh ibunya. Anak sendiri membunuh kakek atau neneknya gara-gara ingin emas. Perhiasan emas. Minta emas gak dikasih. Ada kejadian. Jadi di keluarga itu bisa jadi musuh. Keluarga Allah, keluarga ilahi, ternyata juga bisa terjadi. Kita anak-anak Allah, tapi sikap kita memusuhi Tuhan. Bisa terjadi. Nah ini gara-gara apa? Mengasihi dunia, bersahabat dengan dunia. Ya, maka janganlah bersahabat dengan dunia. Kita kalahkan, bukan malah jadikan sahabat. Jadi sistem jahat itu jangan dijadikan sahabat. Ya, tetapi dilawan, dikalahkan. Lanjut, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengalahkan dunia? Yang pertama, tentu banyak cara ya. Yang pertama, dengan bermegah di dalam salib Kristus. Kita baca ayatnya. Apa hubungannya ini? Mengalahkan dunia dengan bermegah di dalam salib Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Perhatikan, saudara. Rasul Paulus, ini penulis surat ini adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia katakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah, kecuali bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya gini, wah ini kok sulit dipahami. Maksudnya begini saudara, bagi Rasul Paulus, salib Kristus atau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang nanti kita akan peringati dalam perjamuan kudus, itu lebih mulia, lebih berharga, lebih hebat, lebih agung dibandingkan dengan yang namanya dunia. Maka bagiku dunia sudah disalibkan, sudah tidak ada nilai lagi bagiku. Jadi nilai pengorbanan Tuhan Yesus lebih hebat, lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kepuasan duniawi. Maka yang dimegahkan, dibanggakan oleh Rasul Paulus adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Ketika kita tergoda ya untuk jatuh ke dalam dosa, ingin melakukan suatu dosa, ingat pengorbanan Yesus lebih mulia daripada kesenangan dalam dosa. Memang dosa itu nikmat, saudara. Saya ingat dulu ada lagu rohani yang bagus. Saya lupa syair lengkapnya, lirik lengkapnya. Tapi ada satu lirik yang saya ingat. Kita kadang lebih suka akan nikmatnya dosa. Nadanya saya juga sudah lupa. Tapi syair itu membekas di hati saya. Itu menyentil saya, saudara. Anak Tuhan sekalipun kadang-kadang lebih suka menikmati dosa. Tapi bagi Rasul Paulus itu sudah disalibkan. Salib Yesus, pengorbanan Yesus itu lebih berharga. Kesenangan dunia tidak ada nilai bagi dia. Dan dia bagi dunia. Artinya Rasul Paulus tidak mau menyerahkan dirinya kepada dunia. Karena dirinya sudah diserahkan kepada Kristus, bahkan sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Mati untuk Kristus, mati keuntungan. Wah, luar biasa. Maka di dalam pelayanan Rasul Paulus sudah tidak mikir diri sendiri. Yang dipikir bagaimana Injil diberitakan, luar biasa. Nah, jemaat Galatia kita tahu kan, hidup secara duniawi dalam Galatia pasal 5 tidak salah ya. Hidup secara daging. Ini yang tidak boleh, saudara. Ya. Kalau kita tidak bermegah dalam salib Kristus, sulit bisa mengalahkan keindahan dunia ini, kesenangan dunia ini, ya, iri hati, kesombongan, keinginan mata, keangkuhan, dusta, ya, dan segala macam, perselingkuhan, ketidaksetiaan, iri, ya, dengki. Yang kedua, caranya adalah mengalahkan dunia dengan beriman kepada Yesus. Nah, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, status kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, iman kepada Yesus inilah yang membuat kita bisa mengalahkan dunia. Nah, saya tertarik dengan tafsiran dari Full, ya, tafsiran Full. Dia mengatakan bahwa kita ini memang mengalahkan dunia, tetapi tidak bersifat permanen. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalahkan dunia ini permanen. Tetapi kita mengalahkan dunia ini bersifat berkesinambungan atau terus menerus. Berarti tiap hari kita harus perang, loh, saudara. Tiap hari kita harus berjuang melawan dunia, mengalahkan dunia. Nah, sedangkan iman itu senjata. Percaya kepada Yesus itu adalah senjata, tombak sekaligus perisai. Tombak untuk apa? Menyerang.
Perisai itu melindungi kita. Kita dilindungi oleh iman kita sendiri. Tombak menyerang. Saya dulu ketika mencari tikus, itu pakai tombak. Terus nyantel di tombak. Wah, rasanya senangnya luar biasa. Nah, saudara pakai iman untuk nombak setan. Gimana nembaknya sama setan tidak kelihatan. Ya. Ya, pokoknya yang jelas walaupun itu metafisik tidak kelihatan. Tapi dalam diri kita ada iman kepada Yesus dan kita teguh dalam iman. Pasti kuasa yang tidak nampak itu keok, saudara. Kalah. Dan itulah sebabnya beriman kita harus tetap teguh, saudara. Jangan menjadi lemah. Untuk bisa mengalahkan dunia terus-menerus berkesinambungan, harus iman kita tetap teguh. Dijaga. Saudara. Menjaganya bagaimana? Setia ibadah. Orang makin tidak setia ibadah makin jauh dari Tuhan. Baca Alkitab. Firman Tuhan itu menumbuhkan iman. Betul-betul saya setiap hari baca Alkitab dan iman saya makin kuat. Walaupun di YouTube itu, saudara, pasti saudara juga sudah lihat bagaimana Alkitab ini dikritik habis-habisan. Alkitab disalah-salahkan habis-habisan. Tulisan manusia, karangan, cerpen dan sebagainya dihina. Tapi bagi saya, saudara, Alkitab ini menguatkan iman saya. Semakin dikritik, diserang, anak Tuhan sejati, imannya makin kuat. Amin. Makin ditekan, makin disudutkan, makin dipojokkan, dihina, dilecehkan, iman kita makin teguh. Saudara, itu murid Tuhan yang sejati. Dan itulah yang akan dapat mengalahkan dunia terus-menerus tiap hari. Dengan beriman kepada Yesus. Nah, jangan lupa juga satu perkara. Rajin berdoa. Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang bagus. Doa Bapa kami di dalam Matius 6. Tapi ini satu ayat saya kutip. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat inilah kosmos. Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti ini karena Dia itu Maha Tahu. Di sekitar para murid, di sekitar orang-orang percaya, itu ada kejahatan yang bisa menguasai, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Maka berdoa, minta Tuhan, tolong Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah, lepaskanlah kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Doa. Sekalipun Tuhan kadang-kadang bawa kita ke dalam pencobaan dengan tujuan lain. Dengan tujuan menguji iman kita. Tadi saya katakan untuk jadi anak Tuhan yang murni, yang sejati harus diuji. Diproses, ditempa, digodok, digembleng. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita dibawa ke dalam pencobaan. Atau setidaknya diizinkan Tuhan mengalami pencobaan. Tetapi boleh kita meminta supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Soal Tuhan berdaulat bawa kita kepada pencobaan, itu kedaulatan Dia dengan maksud baik bagi kita, saudara, ya. Dan dijauhkanlah kiranya kita dari yang jahat. Ini penting. Anak Tuhan tidak boleh jadi jahat. Sebab Yesus Kristus sudah menebus kita dari segala kejahatan kita. Kita nanti akan peringati pengorbanan Yesus Kristus. Kita megahkan salib Kristus, saudara. Menjadi kebanggaan kita, pengorbanan Yesus itu lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Tidak berarti kita tidak butuh duit, tetap kita butuh duit. Bukan itu yang dimaksud kosmos. Ya. Punya duit, punya mobil, punya rumah, punya ini, itu, baju dan sebagainya. Bukan itu yang kita perangi, saudara. Tapi segala yang jahat tadi, ya, yang kita perangi. Itulah yang kita tidak boleh menjadikan sebagai kemegahan kita, kebanggaan kita. Tetapi salib Yesus yang menjadi kebanggaan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama saat ini, di mana kami diingatkan bahwa kami ada dikelilingi oleh kosmos, dunia yang jahat, di mana iblis ada di belakangnya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini, maka kami tidak akan takut. Iman kepada Kristus memampukan kami mengalahkan dunia. Menghargai pengorbanan Yesus Kristus, bangga bahwa pengorbanan Yesus lebih dari dunia ini, sungguhlah menolong kami. Kedekatan dengan Tuhan sungguhlah menolong kami untuk kami setiap hari dapat mengalahkan dunia ini, dan kami tidak jatuh, tapi kami tampil sebagai pemenang, bahwa orang-orang yang menang adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah disediakan untuk kita. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Mari kita akan bawa doa, mengucap syukur untuk persembahan Tuhan, roti dan anggur yang telah kita akan nikmati bersama. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah kosmos, di tengah-tengah dunia, tetapi firman-Mu menguatkan kami. Sebab Engkau mengalahkan dunia, maka kami akan hidup bermegah dalam salib Kristus dan tetap beriman kepadamu. Berkati hamba-Mu Pak Arto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi ini. Setiap kami sudah diberkati Tuhan, dan sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Layakkan kami sehingga kami layak untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Layakkan para pelayan-Mu, layakkan setiap kami yang pagi ini akan mengambil dan makan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Kami sambut apa yang telah Tuhan sediakan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Kita akan angkat satu pujian hati hamba, dan para pelayan akan menunggu. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan. Mari kita berdiri bersama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati.
Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima roti, semua sudah. Walaupun maaf saya nggak begitu jelas ya. Belum terima anggur, semua sudah? Ya, baik kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu juga sesudah itu ia mengambil cawan dan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah dengan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Sekarang percayakah engkau, roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Sekarang kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Ada tetesan-tetesan darah yang mengalir di Golgota untuk menebus kita dari hukuman dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Tetapi karena kasih Allah, ia mengalahkan dunia dan menebus kita dengan darahnya. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita akan minum bersama apa yang sudah disediakan, yaitu darah Tuhan untuk kita. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Kita akan mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada sahabat yang telah rela mati untuk sahabatnya. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa isi dunia ini. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama. Lewat roti dan anggur Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Engkau Allah yang sudah mati, tetapi Allah yang bangkit mengalahkan dunia. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Bapa. Kami mensyukuri untuk kasih setia-Mu Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, yang putus asa pagi ini Tuhan buka jalan.
sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kita akan duduk bersama dan cawan akan diambil, sementara saya serahkan kembali kepada Pak Didik untuk kita simak pengumuman pagi ini. Ya, sembari cawan dikumpulkan, mari kita akan simak Warta Sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak PDM Aristarkus Suharto. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 12 Februari 2023 dengan pembicara Bapak Sopan Manurung. Berikut ini kami sampaikan Warta Sepekan. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Datang dan ikuti kebaktian Wanita Betel Indonesia hari Kamis 9 Februari 2023 pukul 5 sore. Dan datang ikutilah kebaktian kaum pria hari Jumat 10 Februari pukul 6 petang. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang telah mati bangkit naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selah dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan. Pada akhir ibadah pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan taruh dalam ibadah kami. Baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus, atau apapun yang kami lewati pagi ini. Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja melampaui akal pikiran yang ada dalam pikiran kami. Kami tetap berdoa untuk seluruh jemaat yang sakit pagi ini, untuk Ibu Manurung dalam proses penyembuhan, sempurnakan. Kami tahu Tuhan bahwa pendarahan akan berhenti dan Ibu Manurung sehat, dan kami tetap bawa doa untuk lensa yang sampai hari ini dipersiapkan untuk mata kanan hamba dan belum dapat didapatkan. Tuhan kiranya akan menyediakan yang terbaik bagi mata kanan hamba, sehingga lewat dokter yang menangani, Engkau sempurnakan kembali penglihatan seperti semula, dan pelayanan tidak terhambat Bapa. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat. Engkau tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi ini. Kiranya kasih setia-Mu melawat menyertai kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita bebas dari hukuman dosa, menjadi anak-anak Allah, diselamatkan dalam jangka waktu yang tanpa batas, mewarisi kerajaannya yang kekal, persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai kita. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.